Ke Yaman. Bertanya sahabat, kenapa engkau tidak suruh kami bergabung ke Irak? Jangan, kata Rasul. Di sana akan banyak muncul fitnah. Nah, maaf ini, semoga sahabat-sahabat kami tidak ada yang tersinggung. Sekarang dari Irak adalah fitnah. Fitnah untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak sedikit orang-orang ikhlas di dalam itu, tetapi petinggi-petingginya adalah para pecundang. Petinggi-petingginya adalah para pengabur atmosfer jihad di Timur Tengah. Makanya para ulama-ulama mujahid berkata, siapapun yang ikhlas di kalangan mereka adalah saudara kita, dan doakan mereka kebaikan. Dan siapa yang mempunyai makar yang jelek dengan menggunakan wadah ini, semoga Allah SWT yang memperhitungkan mereka dan berurusan dengan mereka. Siapa yang terbunuh dan mereka mukhlis, dia syahid. Demikian fatwa para ulama kita. Sementara siapa yang jahat di antara mereka, dan ini adalah rata-rata yang memimpin mereka, ya, maka para pemuda jangan terjebak. Kalau ingin, bergabunglah kamu ke Syam, kata Nabi. Kan jelas hadisnya kan? Alaika bisyam, bergabunglah kamu ke Syam. Berpihaklah ke Hamas, berpihaklah ke Jabah Nusrah, berpihaklah ke Ahrar Syam, berpihaklah ke Jaisul Fath. Berpihaklah dengan tentara-tentara yang sedang berperang melawan Rusia, yang sedang berperang melawan Bashar Assad. Berpihaklah ke sana, doakan mereka. Kalau punya harta, sumbangkan ke sana, tapi jangan berpihak ke arah Irak. Sesungguhnya di sana akan muncul berbagai macam fitnah. Tapi apakah kita tidak mendoakan saudara kita yang di Irak? Doakan, karena masih banyak yang ahlus sunnah wal jamaah di sana. Doakan mereka, ya Allah, sabarkan saudara-saudara kami, selamatkan mereka. Yang ikhlas di antara mereka, ya Allah, lepaskan mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang muliakan, kita lanjut kepada Bani Tamim. Lihat hadis kedua tentang Bani Tamim. La taqul li Bani Tamim illa khaira, la taqul li Bani Tamim illa khaira, fa innahum atwalun nasi rimahan ala dajjal. Kaum muslimin, kemarin kita adakan pertemuan dengan petinggi-petinggi ulama kita di Bogor. Termasuk di dalamnya ada Syekh Tengku Zulkarnain, hafizahullah. Ternyata isu yang difitnahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Najd, sebelum Arab Saudi eksis dan sekarang menjadi sebuah kerajaan sendiri. Beliau, silsilah keturunan kandungnya adalah dari Bani Tamim. Silsilah keturunan kandungnya adalah silsilah dari Bani Tamim. Sementara ajaran-ajaran diajarkannya tidak satu pun sebenarnya yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami di sini. Yang membenturkan kita dengan mereka adalah Syiah. Sehingga mereka munculkan istilah Wahabi. Tahukah Bapak, siapakah Wahabi yang berbahaya itu? Wahabi yang berbahaya itu adalah Abdul Wahhab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Ini yang berbahaya dengan pahaman akidah Khawarij. Siapapun kelompok orang di luar daripada kelompok dia kafir. Seluruh ahli bid'ah kafir, halal darah, halal hartanya untuk dirampok. Dan mereka ini muncul di abad kedua, yang terakhir masuk abad ketiga. Ini yang berbahaya itu, Pak. Kalau disematkan Wahabi itu kepada mereka, benar. Tapi kalau disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengar hadis ini, la taqul an Bani Tamim illa khairan. Janganlah kamu mengatakan tentang Bani Tamim kecuali yang baik. Tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia adalah dari keturunan Bani Tamim, murni kaum muslimin. Subhanallah. Dan mereka adalah pembela-pembela agama Allah di akhir zaman. Hanya satu pelurusan persepsi. Semoga Allah ampuni saya jika saya salah, luruskanlah, saya akan terima. Baik, kita kembali kaum muslimin. Sekali lagi ya, yang mengistilahkan istilah itu hanyalah kaum Syiah agar umat Islam dibenturkan satu dengan yang lain. Agar umat Islam dibenturkan satu dengan lain, dan mereka sukses. Tapi alhamdulillah, saya perhatikan umat Islam di Indonesia, alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang masih sadar berpikirnya, masih mau diajak duduk bersama, dan masih mau untuk merekatkan dan merajut kembali ukhuwah umat. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar
Semoga Allah SWT berkahi para ulama kita, dai-dai kita. Saya dengar bagaimana berpeluk-pelukannya salah seorang ustadz petinggi daripada orang yang kita kenal cukup keras dengan kita selama ini, sudah berpeluk-pelukan dengan sahabat-sahabat kita dari kalangan ulama dan masyayikh di Jamaah Tabligh. Saya senang mendengarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Islam dan ulamanya mulai bersatu. Nggak pernah terjadi bisa berpeluk-pelukan. Jamaah Tabligh hari ini sudah mulai masuk Arab Saudi, diterima di Mekah, mulai bisa buat base camp di Madinah. Alhamdulillah. Bersyukur kita, Pak. Yang difitnahkan kepada kita ternyata tidak ketemu di sana kaum muslimin. Difitnahkan. Yang memfitnah siapa? Syiah. Yang memfitnah, yang mengadu-adukan di antara kita, mengadu domba, membentur-benturkan kita adalah Syiah. Mereka menangguk di balik kekeruhan kita, menangguk keuntungan. Buat mereka ribut, kami kuasai negara ini. Buat mereka pecah belah, kami yang akan miliki kekuatan dan kekuasaan di negara ini seperti Yaman. Mereka akan buat seperti Yaman Indonesia. Kita satu keluarga besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun nama kelompok kita nggak ada masalah. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita adalah satu. Musuh kita jelas. Dan kepada musuh yang jelas itulah kita hadapkan kekuatan kita. Kita hadapkan taring kita, power kita. Semua apa yang kita miliki, bertekadlah akan kita padukan antara satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Sesungguhnya masa depan adalah milik Islam dan untuk kaum muslimin. Allah menjanjikan kemenangan akan ada di tangan Islam dan umat Islam. Kenapa Allah ciptakan nafsu? Sehingga kita harus diuji dengan nafsu itu. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Banyak pertanyaan seperti itu, Pak, menyusul. Kenapa Allah ciptakan Dajjal? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia berpikir mereka kami biarkan saja mengaku dan merasa dirinya beriman sementara kami belum uji? Biar ketahuan yang sebenarnya beriman siapa. Yang hanya mengklaim dirinya beriman itu siapa? Ketahuan itu melalui ujian, Pak. Maka diciptakanlah Dajjal sebagai alat uji, khususnya untuk orang di akhir zaman. Jangan salah-salah loh kaum muslimin. Jangan salah-salah bahwa sesungguhnya orang yang hidup di akhir zaman ini, kualitas iman mereka, kata Rasulullah, sampai mengungguli 50 imannya para sahabat. Sebab apa bisa seperti itu? Sebab sahabat, kata Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup di zaman aku hidup. Kalian lihat langsung mujizatku. Kalian saksikan wahyu turun. Kalian bisa mendapatkan kekuatan karena ada bersamaku. Sementara yang hidup di akhir zaman tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka berpegang erat dengan sunnahku. Mereka mengamalkan di masa-masa keterasingan. Sesungguhnya amalan mereka akan sama dengan 50 amalan kalian dalam satu amalan yang sama nilainya. Minna aminhum ya Rasulullah, kami atau mereka yang 50? Bal minkum, kalian, kata Nabi. Jadi ujian di akhir zaman ini berat, Pak. Sahabat aja nggak diberi oleh Allah ujian dengan Dajjal. Kita akan mendapatkan ujian dengan Dajjal. Pantas kok kalau kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang muncul nanti di akhir zaman. Subhanallah. Di akhir zaman, kalau Bapak mau, mendaftarlah menjadi salah satu di antara saudara Rasul. Tapi harus seperti sahabat, Pak. Kualitasnya sekualitas sahabat. Imannya, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya harus seperti itu. Nilai kita akan 50 seperti sahabat. Kalau Bapak mau, Bapak bisa. Pasti bisa. Insya Allah Ta'ala. Hanya ujian kita sekarang ini, Pak, Masya Allah, seluruh dunia bersatu menghabisi kita. Rasul dan para sahabat sudah terbentuk kekuatan. Di masa mereka itu sudah, power itu sudah di tangan mereka, apalagi setelah futuh. Lah kalau sekarang kita sedang di puncak pendakian, banyak yang berjatuhan, banyak sekali yang berjatuhan, banyak yang berguguran, dikecewakan teman sedikit udah mundur dari lapangan dakwah. Ya kan?